开放前，任何。您回来了。这时，小燕哥也不敢停下。Halo para kaum berbahan yang taunya cuma nonton sambil menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gua akan menceritakan atau membahas salah satu donghua, yaitu Battlefield The Heaven episode yang ke-28. Nah, langsung saja siapkan minuman dan kencangkan celana dalam. Dan ya, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita diperlihatkan Xiaoyan menuju ke menara pemurnian api langit untuk berlatih. Kali ini dia tidak tanggung-tanggung memilih tempat latihan lantai 6 untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara para murid yang berada di sana menggibah bahwa sejak kapan peringkat Dowling bintang 2 bisa masuk ke lantai 6 untuk berlatih. Padahal kapasitas seperti itu tidak memenuhi persyaratan untuknya. Setelah berjalan-jalan, tiba-tiba saja satu orang memanggilnya, dan kali ini dia bertemu kembali dengan Lin Yan. Lin Yan mengatakan bahwa keberuntungan Xiaoyan sangatlah besar, bahkan bisa memasuki lantai 6 hanya dengan kekuatan Dowling bintang 2. Dengan pencapaian seperti itu, pastinya banyak sekali orang yang akan iri padanya. Dan Lin Yan juga mendengarkan ocehan para murid yang mengecap Xiaoyan dengan kata-kata sebelumnya. Oleh sebab itulah, dia juga mengatakan dengan suara yang lantang agar mereka semua mendengarnya, bahwa jika ada seseorang yang berani menyusahkan saudaranya itu, maka dia bersiap untuk memberikan pelajaran pada mereka. Sesaat setelah mengatakan itu, tiba-tiba kali ini 3 orang yang datang, dan yang paling depan bernama Yao Sheng, anggota dari Lei Shen. Lin Yan menjelaskan bahwa orang itu sebenarnya punya perasaan kepada Liu Fei. Tapi bukan hanya itu, dia telah mencapai Dowling bintang 7 dan berada di peringkat ke-17 di antara daftar terkuat. Kekuatannya tentu lebih kuat dibandingkan dengan Bei Cheng. Yao Sheng kemudian mencoba memprovokasi Xiaoyan tentang masalah yang telah terjadi kemarin. Tapi Xiaoyan membalasnya dengan santai bahwa jika memang hal tersebut malah menjadi masalah baginya, maka dia bisa memberikan tantangan padanya kapan saja. Di tengah pertarungan itu, Xiaoyan menyadari sesuatu, bahwa Douqi atau atribut yang dimiliki oleh Yao Sheng memiliki efek korosif yang mampu menggerogoti bagian tubuh seseorang. Jika bukan karena dia memiliki api surgawi, udah pasti dia akan terluka parah. Lagi asik-asiknya bertarung, tiba-tiba Liu Qing datang untuk menghentikan pertarungan mereka berdua. Ternyata pada awalnya Liu Qing telah memperingatkan Yao Sheng untuk tetap fokus berlatih, dan masalah yang telah terjadi kemarin bisa diselesaikan dalam kompetisi nanti. Liu Qing juga mulai mengancam Xiaoyan bahwa dia sangat menanti hari itu tiba, dan itu adalah pertarungan yang mempertaruhkan hidup dan mati. Sesaat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja benar sekali, gadis kecil Loli Zian tiba-tiba datang dan mengatakan dengan tegas kepada kedua orang songong di depannya bahwa dia adalah teman Xiaoyan. Bocil itu mulai memarahi Xiaoyan karena tidak mengatakan kepadanya jika ada seseorang yang mencari masalah dengannya. Tapi Xiaoyan menegaskan bahwa ini hanyalah masalah kecil dan dia juga sebenarnya bisa menyelesaikannya sendiri.
Xian melakukan itu karena dia takut Xiaoyan akan mengingkari janjinya untuk memurnikan bahan obat-obatan untuknya di masa depan. Tapi karena itu sudah menjadi perjanjian saat mereka bertemu pertama kali, maka Xiaoyan tidak akan mengingkarinya. Melihat sosok sang peringkat pertama itu sangat akrab dengan Xiaoyan, tentu saja Yao Sheng yang ngelihatnya tremor bukan main. Oleh hal itu, mereka kemudian berpamitan dan persoalan masalah hari ini bisa diselesaikan di kompetisi nanti. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, Xiaoyan kemudian menuju ke tempat pelatihan Xian berada, yang dimana energi jantung api yang berada di sana sangatlah murni. Xiaoyan yakin jika dia bisa berkultivasi di tempat itu, maka kecepatannya bisa meningkat berkali-kali lipat. Karena bocil itu memberikannya izin untuk latihan di tempatnya, Xiaoyan pun juga membalasnya dengan memberikan satu ramuan lagi untuknya. Dan dia juga berjanji jika dia telah selesai berlatih maka dia akan membuatkannya lagi. Setelah proses kultivasinya berlangsung selama beberapa menit, tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan sesuatu hal yang sangat aneh. Energi pagoda di dalam menara itu tiba-tiba menjadi liar. Dan terdengarlah suara tetua dari luar yang memberikan perintah kepada semua murid yang berlatih di sana agar segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Yalo juga bilang kalau guncangan seperti ini harusnya disebabkan oleh inti jantung api yang mulai beraksi. Meskipun guncangan kali ini merupakan pemanasan saja dan bukan guncangan yang sebenarnya, tapi dia tetap menyuruh Xiaoyan untuk tetap menjaga keselamatan dengan cara meninggalkan tempat tersebut. Kepanikan terjadi di mana-mana. Seluruh murid tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Dan dia hanya memikirkan satu cara, bagaimana agar hidup mereka bisa terselamatkan. Di sisi lain, melihat Xiaoyan yang masih berada di tempat dan tidak bergegas keluar, Tetua Liu pun kemudian memberikan peringatan tegas kepadanya untuk segera bergegas meninggalkan menara. Tetua pertama mengatakan bahwa menara akan ditutup untuk sementara waktu dan semua murid sangat dilarang untuk memasuki pagoda sampai keadaannya kembali normal. Xiaoyan melihatnya dengan tatapan yang begitu serius. Bahkan dia sangat khawatir para tetua yang berada di halaman dalam tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Maka dia pun berniat untuk membantunya meskipun tingkat keberhasilannya tidaklah tinggi. Tetapi tiba-tiba Yalo mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena guncangan kali ini tidaklah terlalu kuat. Selain itu, para tetua yang berada di dalam untuk menyegelnya tidaklah lemah. Jika inti jantung apinya mencoba untuk menerobos dan merusak segelnya, maka itu juga akan sulit. Ke Jakarta naik kereta. Singkat cerita, setelah beberapa menit kemudian akhirnya guncangannya mulai melemah seiring berjalannya waktu. Dan sepertinya segel para tetua halaman dalam bekerja dengan sempurna. Hal tersebut membuat Xiaoyan sedikit lega. Oleh karena itulah dia berniat untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi tiba-tiba saja salah satu tetua kemudian memanggilnya. Ternyata yang datang untuk menemui Xiaoyan kali ini adalah tetua agung atau tetua pertama. Hal tersebut membuatnya kaget dan bertanya-tanya apa tujuan tetua itu ingin berbicara dengannya. Ternyata tetua pertama mengenal Xiaoyan. Bahkan dia juga tahu kalau Xiaoyan bisa merasakan guncangan di dalam pagoda sebelumnya itu karena dia memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Mau tidak mau, Xiaoyan harus mengatakannya bahwa dia memang merasakan sedikit guncangan itu. Dan karena ada segel di bawahnya, maka setelah dia keluar dari menara, dia kembali merasakan bahwa kekerasan sebelumnya sudah melemah. Tetua Agung tidak mempersalahkan apapun mengenai masalah kekuatan Xiaoyan, tapi dia hanya memperingatkannya untuk tidak mengatakan hal tersebut pada orang luar. Karena tetua mengenal Xiaoyan, maka tidak baik rasanya jika tidak memperkenalkan diri. Tetua pertama kemudian mengatakan namanya adalah Suqian, pemimpin dari para tetua yang berada di halaman dalam. Tetua pertama kemudian mengatakan padanya bahwa meskipun para tetua yang berada di halaman dalam bisa mempertahankan segel pagoda yang berada di bawah jantung api, tapi itu bukanlah solusi jangka panjang.
Maka dari itulah dia sangat berharap pada Xiaoyan nantinya dia bisa memberikan bantuan sedikit untuk halaman dalam jika terjadi sesuatu. Xiaoyan tentu sedikit heran. Bagaimana mungkin, jangankan para tetua yang lain belum bisa memastikan keberhasilannya untuk menahannya. Lantas bagaimana dengan dirinya yang hanya memiliki peringkat kekuatan Dowling dan itu pun masih berada di bintang 2. Nah, jawaban tersebut kemudian terungkap. Tetua pertama memiliki alasan yang khusus dan sekali lagi dia bilang kalau Xiaoyan memiliki api surgawi dan itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Tapi hal tersebut bukanlah sebuah paksaan. Itu hanya sebuah permintaan yang tulus dari ketua Shuqian. Tapi karena Xiaoyan anak yang baik hati dan tidak sombong, anjay, yang suka membantu seseorang, maka tetua pertama pun mulai ngerasa lega. Sebagai balas budinya, tetua pertama akan memperlakukan Xiaoyan dengan baik nantinya. Di sisi lain, Xiaoyan juga berharap pada tetua Su agar suatu saat nanti dia memberikannya inti jantung api. Nah, setelah kita melihat adegan di pagoda, kita kembali ke lokasi Sun Er yang sedang duduk manis di sebuah padang rumput kecil. Dia menatap ke arah rembulan merenungi beberapa perkataan Lin Yin, yang dimana beberapa bulan kemudian seseorang dari klannya akan datang untuk menjemputnya. Para tetua suku juga sudah tahu bahwa ternyata gadis manis itu memiliki satu hubungan yang sangat spesial dengan Xiaoyan. Hal tersebut sangat membuatnya bimbang dengan apa yang harus dia lakukan saat harinya tiba. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya datang dan merangkul bahunya. Dia mencari Sun Er kemana-mana. Ternyata Sun Er ada di tempat sepi seperti itu. Sudah lama sekali mereka tidak memandangi bintang malam. Karena akhir-akhir ini Xiaoyan terus sibuk untuk berlatih dan memperkuat dirinya. Xiaoyan juga tidak pernah ragu untuk melangkah maju karena Sun Er selalu memberikan semangat kepadanya dan dia tidak pernah merasa sendirian. Sesaat kemudian mendengar perkataan itu, tiba-tiba Sun Er lagi-lagi teringat perkataan Lin Yin bahwa jika dia masih melanjutkan hubungannya dengan Xiaoyan, maka Lin Yin tidak akan segan-segan padanya. Bintang jatuh di dalam keheningan malam membuat Xiaoyan teringat bahwa jika seseorang memohon sesuatu maka konon katanya bisa terwujud. Setelah itu Xiaoyan kemudian memberikan satu kotak biru yang berisi penjepit rambut sebagai salah satu hadiah kepada ayahnya. Dan juga sebagai salah satu benda yang suatu hari nanti bisa dikenang selalu. Setelah melihat adegan romantis Xiaoyan dan Sun Er, terus Xin pun berpindah ke halaman dalam, di mana para murid bersiap untuk menuju ke arena kompetisi karena pertandingan peringkat kuat akan segera dimulai. Dan yaps, itulah akhir dari Donghua Battle Through the Heaven episode yang ke-28. Anjay, ternyata Xiaoyan juga punya jiwa-jiwa bucin. Kirain cuma tahu begaduh doang. Dan kayaknya pertandingan peringkat kuat akan dimulai. Jadi penasaran apakah Xiaoyan bisa masuk jadi 10 besar. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.